Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa perkenalkan diri Anda secara singkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alif Al-Amar Nasution, merupakan seorang lulusan dari jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Saya merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia pendidikan, di mana selama saya kuliah, saya aktif di berbagai organisasi kampus, juga pernah mengikuti program dari Kemendikbud Ristek pada kala itu. Saya juga senang belajar hal baru dan tertarik untuk berkontribusi di Kementerian Pendidikan. Nah, Alif, mengapa Anda ingin bekerja di Kementerian Pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Terkait dengan hal ini, saya percaya bahwa pendidikan itu merupakan fondasi kemajuan bangsa, di mana ketika saya bekerja di Kementerian Pendidikan, itu merupakan kesempatan saya untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Di sini, saya ingin menjadi bagian dari perubahan positif di sektor ini, terutama dalam hal staf analis kebijakan pendidikan tinggi. Nah, saya melihat Kemendikti-Saintek ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan kualitas perguruan tinggi dan mendukung inovasi teknologi. Oleh karenanya, saya ingin berkontribusi langsung dalam upaya tersebut melalui proses ini. Terima kasih, Pak. Nah, kenapa Anda tertarik dengan posisi analisis kebijakan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan hal ini, saya tertarik dengan posisi analis kebijakan karena saya ingin terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan strategis yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Saya memiliki kemampuan analis data, pemahaman terhadap kebijakan publik, serta ketertarikan kuat pada isu-isu pendidikan dan inovasi teknologi, Bapak. Nah, menurut Anda, apa saja tantangan utama dalam menyusun kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Izinkan saya menjawab. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman kondisi antar perguruan tinggi, baik dari segi sumber daya, lokasi, maupun kesiapan digital. Nah, selain itu, penyelarasan antara output pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri itu juga menjadi tantangan yang utama. Nah, maka dari itu, kebijakan harus berbasis data yang berdasarkan fakta hingga mempertimbangkan kebutuhan daerah dan mendorong kolaborasi lintas sektor, Bapak. Nah, untuk itu bagaimana pendekatan yang Anda gunakan dalam menganalisis suatu kebijakan itu? Oke, Bapak. Dalam menganalisis suatu kebijakan, di sini saya akan menggunakan pendekatan berbasis bukti, di mana langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, lalu saya mengidentifikasi masalah inti, mengevaluasi kebijakan sebelumnya jika ada. Nah, lalu saya akan membandingkan dengan best practice negara lain, di mana ini menyusun rekomendasi kebijakan yang realistis dan implementatif. Nah, di sini juga penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam perumusan. Begitu, Bapak. Nah, coba beri contoh isu kebijakan yang menurut Anda perlu perhatian khusus saat ini di pendidikan tinggi. Baik, Bapak. Isu kebijakan yang menurut saya perlu perhatian khusus saat ini di pendidikan tinggi, salah satu isu pentingnya itu adalah peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Karena seperti yang kita ketahui di era sekarang, banyak lulusan itu belum terserap optimal karena gap kompetensi. Nah, kebijakan kampus Merdeka atau biasa dikenal dengan Merdeka Belajar itu sebenarnya sekarang sudah menjadi langkah yang baik, tetapi masih perlu penguatan dalam monitoring, pengembangan mitra industri, dan peningkatan mutu pengalaman belajar di luar kampus. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda? Ya, Bapak, terkait dengan pertanyaan ini, maka eh, saat saya menyampaikan rekomendasi, di situ saya akan menyampaikan rekomendasi tersebut secara objektif, yaitu berdasarkan data dan analisis yang kuat. Nah,
Penting juga menyampaikan manfaat dan potensi dampaknya secara sederhana dan konkret atau secara jelas. Nah, bila ada perbedaan pandangan, di sini saya akan terbuka untuk berdialog dan mencari titik temu ataupun titik tengah. Karena kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan. Begitu, Bapak. Baik, Alif. Terima kasih atas kesempatan dan jawaban dari Alif. Semoga bisa lulus bekerja di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, atas wawancaranya. Ya, terima kasih kembali, Alif.